Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarawan Islam Al-Maqrizi. Al-Maqrizi memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir di Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Maqarijah di kota Ba'laba yang cenderung dikenal Al-Maqrizi. Ekonomi ayahnya sangatlah lemah dan menyebabkan pendidikan Al-Maqrizi ditanggung oleh kakeknya dari pihak ibu, yaitu Hanafi Ibnu Sa'id. Selama Al-Maqrizi bersama kakeknya menganut mazhab Hanafi, tetapi setelah kakeknya meninggal dunia, Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Dalam perkembangan pemikirannya lebih cenderung mazhab Zahiri. Al-Maqrizi ini sejak kecil sangat mencintai ilmu seperti fikih, ilmu hadis, dan sejarah. Tokoh terkenal yang mempengaruhi beliau yaitu Ibnu Khaldun. Ketika beliau berumur 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam pemerintahan dinasti Mamluk. Awalnya beliau menjadi pegawai dan berganti menjabat yang lain dalam pemerintahan. Pada tahun 791 Hijriah, beliau diangkat menjadi mutahsib di Kairo. Sejak itulah Al-Maqrizi berkutat banyak dengan permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang yang kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah, Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Qalanisiyah sambil bekerja di rumah sakit An-Nur, Damaskus. Pada tahun yang sama, beliau menjadi guru hadis. Al-Maqrizi pernah diangkat sebagai wakil pemerintahan dinasti Mamluk, akan tetapi beliau menolaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Damaskus, beliau kembali ke kota Kairo dan mengundurkan diri dari pemerintahan untuk menuntut ilmu. 5 tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampungnya, yaitu Barjuan, Kairo. Di sini ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Maqrizi pun meninggal dunia di kota Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah. Adapun karya-karya Al-Maqrizi. Al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecil memiliki urgensi yang khasnya serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Sayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Nija wa Al-Qasum Ima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam,
yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Imam Al-Akbar bin Ard Al-Habasyah bin Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab Tarajim Muluk Al-Khab dan kitab Al-Jahab Al-Masbuk Bijikir Man Bihajjah min Al-Khulafah wal Al-Muluk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah, beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Sujur Al-Uqud, Jikir Al-Nuqud, kitab Al-Aqyal wa Al-Auzan Al-Syari'iyah, kitab Risalah Al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Ikhqasah Al-Ummah bi Khasil Ummah. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, yaitu membagi menjadi 3 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti Khabar an Al-Basir. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab Ad-Dukhar Al-Mud'iyah Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam seperti kitab Al-Muwaid wa Al-Tibar Bijik Al-Imah Al-Fatimiyin Al-Khulafah dan kitab Al-Suluk Limarifah Dual Al-Muluk. Inilah pembahasan sedikit tentang sejarawan Islam yaitu Al-Maqrizi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.